Sendiri. Ini ada wanita 66 tahun. Dia adalah awalnya seorang guru. Dia mengalami kencing manis sejak 20 tahun yang lalu. Dan dia mengeluhkan ada luka yang diawali dengan blister atau bulat kecil di ibu jari kaki kirinya. Kelihatan nggak lukanya? Jelas nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya? Iya ya Pak, sabar. Melaki yang di belakang nggak kelihatan ini. Ini lukanya nih. Kelihatan lukanya? Nih, biar jelas. Sudah kelihatan lukanya? Oke. Oh iya. Ya. Menurut Anda, ini luka akut atau luka kronik? Yang bilang kronik siapa angkat tangan? Pak Hasan jangan ikut menjawab, bahaya. Terlalu pintar dari gue. Luka akut atau luka kronik? Yang bilang kronik angkat tangan. 1, 2, 3. Terus. 4. Ayo dong tinggi-tinggi dong, biar saya tahu mau nanya ke siapa. Kalau yang luka kronik angkat tangan. Tinggi. Sudah? Yang bilang kronik? Oke. Yang bilang akut? Sisanya. Yang bilang akut? Sisanya. Yang bilang ini luka semi akut semi kronik siapa? Hah? Ada nggak? Kenapa ini luka kronik? Siapa namanya? Yang mana? Yang sebelah kanan paling belakang. Dudi. Kenapa Dud bilang ini luka kronik Dud? Ini dok, soalnya lukanya penyembuhannya bakal lebih dari 4 Terus? Ini dok. Untuk menumbuhkan lukanya juga fase inflamasinya lama dok. Oke, terus? Udah dok, udah. Ingat biasanya ada apanya? Komplikasi dok. Komplikasi. Thank you Dud, pintar ya. Tepuk tangan. Yang namanya luka kronik penyembuhannya lama, kerusakan jaringannya lebih luas, dia fase inflamasinya lebih panjang, dan ingat sering disertai dengan komplikasi. Kira-kira kalau luka tadi komplikasinya apa? Kalian lihat kayak yang sebelah kanan sini nih, ya komplikasinya DM-nya, jadi itu yang bikin dia lebih jelek lukanya. Kalau seperti ini mau diapain nih pasiennya kira-kira? Diberi demam dengan cara apa? Kira-kira ada usul mau diberi demamnya dengan cara apa? Kalau udah kerusakan luas seperti ini mau diapain kira-kira? Iya diokan diapain rencana? Hah? Makanya kalau ada laporan operasi dibaca-baca biar nggak aneh istilahnya. Mungkin kan 2 bulan lagi Mimin ke Oka kan ya, nambah ya. Bisa aja kan dokter Andre? Iya. Bisa. Jadi gimana? Kalau udah luas seperti ini lihat udah ada putih-putih ya, udah ada hitam, berarti dia butuh mechanical debridement. Jadi kalau kita pakai yang metode untuk pakai frontal luka dengan modern dressing sih tidak bagus. Harus diangkat mechanical tuh diiris, dibuang ya. Oke, next. Ini adalah kondisi lukanya setelah dibersihkan, ternyata ujung jari kaki nekrotik. Teman-teman, kalau bicara luka, saya kasih informasi sedikit. Kebetulan memang sponsor saya Bibron. Bibron ini sudah mengeluarkan alat namanya Sonoka. Sonoka itu belum ada di Indonesia dan mudah-mudahan nanti pertama di Indonesia dan di Jawa Barat di rumah sakit saya. Sonoka itu adalah satu alat USG yang dengan debris demam dia bisa menentukan batas jaringan yang sudah sehat. Jadi saya USG, saya irigasi dia.
Ketika jaringannya sudah sehat, dia akan berhenti dengan sendiri. Sehebat itu sekarang alat. Sementara kita tahu fase inflamasi, fase penyembuhan luka aja belum tahu gitu ya. Orang di luar sana udah pakai alat USG namanya Sonoka untuk menentukan batas mana yang namanya jaringan sehat atau tidak. Gitu ya. Ada lagi nggak yang lain proses perawatan luka? Oh, banyak sekali. Tapi salah satunya ini coba teman-teman lihat ya, bagaimana dia melakukan debridement sampai akhirnya pada tanggal 14 Agustus, kira-kira 3 bulan setelah lukanya ini udah bisa nutup sendiri, walaupun dibilang dia harus mengorbankan sisi aspek medial daripada kakinya, babat habis semua, mungkin tidak sebagus kaki yang seperti ini, bentuknya kira lurus sekali ya. Dan ini pada tanggal 12 Oktober, kira-kira 5 bulan setelah onset pertama sudah mulai menutup lukanya tanpa dilakukan operasi berulang. Hanya dilakukan 1 kali operasi, buang yang pertama, habis itu dilakukan perawatan luka yang berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman melakukan home care, satu, don't give them too high expectation. Jadi jangan pernah ngasih pasien itu ekspektasi harapan yang terlalu tinggi, akan sembuh kok Bu, akan sembuh kok Bu. Ya, kalau teman-teman di bidan mungkin bisa melihat ya, nggak tahu kalau di sini. Kalau di rumah sakit saya sebelah ada kecenderungan ketika dia infeksi luka operasi atau SSI pada bekas SC, siapin hair hacking, karena mungkin nggak terlalu kotor lukanya, walaupun udah bernanah-nanah cuma dicuci-cuci. Padahal menurut saya kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk melakukan home care, wound care untuk pasien-pasien bekas SC, dirawat-rawat aja lukanya. Bekas SC itu enak kok, kalian hanya ngerawat lemak subkutis saja, nggak ada yang aneh-aneh. Karena di bawah kulit itu hanya lemak doang kan, nggak ada yang lain. Jadi ngerawatinya gimana? Cegah supaya si seroma daripada lapisan lemak subkutisnya berkurang banyak. Caranya gimana? Kasih kasa atau gimana caranya supaya dibikin dalam keadaan polis. Ini contoh kalau mau melihat luka-luka seperti ini sebenarnya cukup enak kalau kita bisa lihat langsung lukanya dan ini bagaimana treatmentnya untuk melakukan perawatan luka. Tapi yang mau saya kasih tahu ada beberapa trik buat teman-teman nanti kalau mau melakukan perawatan luka. Yang pertama, usahakan lukanya dalam keadaan waras. Jadi dalam keadaan yang lembab. Gimana caranya? Caranya dengan memperhatikan eksudatnya. Kalau eksudatnya berlebihan, kasih kasa kering. Kalau lukanya terlalu kering, kasih kasa lembab. Pokoknya bikin dalam keadaan waras. Yang kedua, kalau lukanya berongga. Kalau keadaan luka yang berongga, ada rongganya di dalam, permukaan lapisan subkutis, permukaan kulit atau permukaan organ-organ yang di bawah kulit dalam keadaan terbuka, dia akan menghasilkan produk-produk baik itu mediator inflamasi, baik itu cairan-cairan seperti seroma dan kawan-kawan. Jadi kalau ada cairan yang berongga, teman-teman harus memastikan tidak ada dead space di dalam rongganya. Jadi tidak boleh ada rongga yang terbuka dan terekspos. Caranya gimana dong? Kalau saya punya perban, saya kasih lembab dia, saya peras atau kasih madu atau kasih apapun boleh. Masukkan ke rongganya untuk setiap sisi supaya terpenuhi dan kelihatannya penuh. Kalau misalkan ini rongga nih, kebayangkan ini rongga ya, batasnya otot besar. Kalau saya kasih misalkan dia adalah perban, seperti ini nih, saya jejelin, atasnya penuh nih, kira-kira masih ada rongga kosongnya di dalam? Masih ada ya. Rongga kosong ini bikin dia menghasilkan seroma. Seromanya ini bikin dia dalam keadaan basah. Basah tidak bisa sembuh lukanya. Tapi kalau kalian buka perbannya, kalian urai nih. Nah, ketika ada rongga, kalian masukin perlahan-lahan sampai semua sisi terpenuhi dan tertutup. Ambil lagi satu lagi sampai semua sisi terpenuhi dan tidak ada rongga. Saya pastikan dan saya yakinkan secara keilmuan saya ini akan sembuh lebih cepat daripada yang berongga. Karena apa? Si dead space-nya udah ketahan sama dia. Produksi seromanya udah nggak ada. Akibatnya apa? Nggak akan basah lagi lukanya. Dia akan dalam keadaan lembab. Dia akan cenderung epitelisasi dan granulasi lebih baik. Trik yang ketiga, kalau misalkan ada luka-luka robek atau luka-luka kalau luka kronik dulu. Kalau ada luka-luka kronik yang sudah granulasi, luka di kaki, luka di tangan yang sudah mulai muncul telur ikannya banyak.
Kalau dia udah lebih dari setengah senti dari tepi luka, shaving. Ya, jadi misalkan ini luka nih, tepinya di sini, tepinya di sini. Tapi ternyata ada lukanya naik setengah senti. Granulasinya muncul nih berlebihan sampai setengah senti. Ambil pisau, nggak usah ragu, shaving babat habis. Kalau granulasinya lebih tinggi dari tepi luka setengah senti, dia tidak bisa nutup. Paham? Ya. Jadi kalau misalkan ini ada luka nih, terus dia ada granulasi, tapi ternyata dia lebih tinggi setengah senti dari kulit sekitarnya, cukur aja pakai pisau, babat aja iris, supaya dia sama tingginya dengan kulit sekitarnya. Baru dia bisa vitalisasi. Yang keempat, luka robek. Kalau misalkan luka robek, ingat teman-teman, prinsipnya cuma satu, cleansing. Cleansing, bersihin. Kalau nggak dibersihin nggak akan sembuh. Yang boleh kalian lakukan kalau misalkan nih teman-teman di GD terutama, sebisa mungkin jangan berikan silek buat luka robek. Ya, kalau sebisa mungkin ya despite of hospital management atau hospital rules gitu ya. Tapi kalau sebisa mungkin jangan kasih silek buat luka robek. Kenapa? Silek itu monofilamen atau multifilamen? Multifilamen. Dia seratnya banyak, kalau kalian buka seratnya banyak. Dia sifatnya traumatik atau non traumatik? Traumatik multifilamen akan memberikan destruksi berlebihan pada jaringan luka. Jadi kalau misalkan sudah datang ke sentral, baiknya pakai yang monofilamen, nilon pakainya. Kalau lukanya mau kotor atau tidak, diserah. Tidak ada lagi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Luka, apalagi kalau daerah wajah nih, anak-anak pernah kalian jahit tuh pakai silek tuh, dia akan meninggalkan scar yang kurang bagus di muka karena dia traumatik dan dia multifilamen. Tapi kalau monofilamen, ninggalin bekasnya lebih bagus. Ya, hati-hati tuh buat yang gini. Tapi kalau memang tidak ada nilon, pilihannya hanya ada silek, ya daripada nggak ketutup lukanya ya pakai silek. Tapi kalau masih memungkinkan, jangan pakai traumatik silek pada pasien-pasien trauma. Itu akan menambah traumanya pada jaringan. Yang terakhir, untuk melakukan perawatan luka di rumah. Kalau perawatan luka di rumah, salah satu jurnal penelitian saya yang sudah saya lakukan adalah membandingkan antara home modern dressing dengan conventional dressing. Ya, sebenar-benarnya kalau misalkan Central Medica ini nanti akan besar jadi 4 tingkat, pasiennya banyak, perawatan luka sebaiknya pakai modern dressing, jangan conventional dressing lagi. Kenapa? Karena justru biayanya dihemat 2/3 daripada conventional dressing. Perban dipotong sama susu, dilipat sama susu, disterilin sama susu, dibungkus pakai kertas steril sama orang CSSD, dipakai sama susu, kebuang. Effortnya sangat besar untuk Anda melakukan conventional dressing. Karena apa? Subjektif dependen. Kalau susi orangnya sangat pembersih. Jadi kalau ada luka 4 cm pun atau luka bekas SC misalkan, ngebersihnya harus 4 kali. Seret. Baru dikasih kering, seret. Baru tutup terakhir. saya mah orangnya tidak nyaman maunya 2 lapis. saya mah cukup 1 lapis dilipat segala macam. Subjektifnya sangat dependen. Tapi Anda sadar nggak bahwa kalau Anda tidak baik-baik menggunakan perban atau kasak, biaya produksinya itu sangat tinggi sekali. Ya, itu kalau 1-2 luka dalam sehari. Coba bayangkan ada 14 pasien yang harus Anda ganti perban dengan metode yang berbeda-beda, gimana produksinya sangat berlebihan buat rumah sakit. Sementara kalau pakai modern dressing yang sekarang, misalkan salah satu produk Bibron, misalkan Askina Foam, pernah saya pakai di ruang perawatan. Saya tidak perlu melakukan perawatan yang berkali-kali dalam sehari. Dengan Askina Foam, dengan modal kelihatannya mahal, 78.000, mahal sih kelihatannya. Tapi justru 78.000 dibandingkan konvensional yang bisa habis 140.000, itu sudah sangat banyak sebenarnya terbantu kita. Tapi rumah sakit kita memang belum ke arah modern dressing. Tapi nanti suatu saat mungkin harus dipelajari sama-sama. Penggunaan kasa lembab dengan betadine itu pun Anda harus tahu. Teman-teman yang melakukan perawatan ingat bahwa betadine itu adalah anti granulasi. Kalau Anda pakai betadine pada fase-fase proliferasi, sudah lebih dari 5 hari Anda masih pakai betadine, saya pastikan jaringan Anda tidak akan tumbuh. Karena si betadine itu justru menghambat granulasi.
Jadi kalau sudah lewat dari fase inflamasi 6 jam sampai 5 hari, stop penggunaan betadine. Jangan lagi pakai betadine, ya. Dok, masih mesti nggak pakai salep antibiotik pada luka? Kalau lukanya kering pakai salep aman nggak? Aman. Tapi kalau lukanya basah dikasih salep aman nggak? Tidak aman. Justru dia makin lembab. Hati-hati, yang namanya salep akan memberikan lapisan biofilm di atas daripada luka. Bakterinya akan justru hidup di sana. Gitu. Ya. Apalagi trik yang lain, banyak sebenarnya triknya kalau bicara perawatan luka. Kenali lukanya dulu, misalkan luka karena luka bakar beda, luka karena digigit serangga beda, luka karena infeksi beda, luka karena apapun beda. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Jangan terkesima gitu dong sama kalian. Cepet banget ya.